Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Hartoyo. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian sehat walafiat. Kali ini saya akan menyampaikan informasi tanaman senggani. Selamat mengikuti sampai selesai, saudara. Karena itu saya harus berburu atau mencari tanaman senggani. Di daerah kami sudah sulit menemukan tanaman senggani. Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak disangka, tidak dinyana. Karena kuasa Allah, saya temukan tanaman senggani. Tanaman ini akan saya ambil, akan saya tanam dalam pot, lalu saya pindahkan ke rumah. Saudara, saya sangat berantusias untuk memperoleh tanaman senggani. Orang tua saya menceritakan zaman dahulu tanaman senggani sangat penting dalam mengobati luka dan penyakit lainnya. Menurut beliau, daun senggani sangat mujarab dan mampu menghentikan darah yang mengocor di tempat luka. Beliau juga menceritakan cara penggunaannya, yaitu dengan cara dikunyah sampai lembut sambil berdoa yang didahului dengan membaca Bismillah dan diteruskan dengan Fatihah. Setelah lembut dikunyah lalu dibalurkan di tempat luka. Darah pun akan terhenti, kemudian luka yang menganga juga akan tertutup kembali. Semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, itu obrolan awal kita. Tanaman senggani sudah berhasil kita masukkan ke dalam pot. Ayo kita bawa pulang dan kita jadikan tanaman obat keluarga kita. Saudara, tanaman senggani yang saya taruh dalam pot ini sudah saya pindahkan ke rumah 1 minggu yang lalu. Yang akan saya kasih label papan nama tanaman obat keluarga saya. Saya lengkapi dengan informasi nama tanaman, kandungan nutrisi yang dimiliki, manfaat, juga contoh-contoh cara penggunaannya yang saya rangkum dari beberapa media yang saya baca, baik di media elektronik maupun media cetak, dari pendapat para tenaga ahli maupun para peneliti. Saudara, inilah tanaman senggani, tanaman obat keluarga saya yang mempunyai sejarah dan peranan penting dalam kelangsungan perjuangan kesehatan hidup bangsa Indonesia. Saudara, tanaman senggani, daun, bunga, buah, maupun akar mempunyai khasiat untuk mengobati masalah penyakit. Pemirsa, ayo kita lanjutkan menuju tanaman obat keluarga atau toga. Dengan nama tanaman pohon senggani berbentuk perdu. Nama latinnya Melastoma malabatrium L. Setiap daerah mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Untuk di Kalimantan Barat dinamakan cengkolok, di Sumatera disebut sendudu, orang Sunda menyebutnya haredong. Kemudian di Jawa dinamai kluruk atau sengganen, di Madura dinamai kemanden, di Flores dinamai ndusu, di Bangka dinamai kedebi, dan orang Dayak menyebutnya karamunting.
Lalu apa saja kandungan yang dimiliki oleh tanaman senggani? Mengutip dari artikel para peneliti dan tenaga ahli, memiliki senyawa aktif antara lain tenin, steroida, triterpenoida, flavonoid, dan saponin. Lalu apa saja manfaat tanaman senggani? Pertama, sebagai antioksidan, antibakteri, juga anti jamur. Lalu bisa mengatasi disentri basiler. Juga bermanfaat untuk mengobati hepatitis, untuk mengatasi keputihan atau leukorea, bisa untuk mengatasi sariawan dan sakit gigi, juga dapat mengatasi darah berlebihan saat haid, dan dapat mengatasi pendarahan rahim di luar haid. Bermanfaat untuk mengobati mimisan dan mengobati cacar, mengobati berak berdarah atau melena, mengobati wasir atau ambeien berdarah, mengobati radang dinding pembuluh darah, mencegah pembekuan darah, dapat dijadikan penawar racun sebagai obat bisul dan mempercepat penyembuhan luka, memperlancar air seni, mengatasi gangguan pencernaan atau dispepsi, juga dapat bermanfaat untuk pengawet alami. Selain itu, bisa dimanfaatkan untuk pewarna alami yang aman. Biji atau buah dimanfaatkan untuk pewarna alami yang hitam, sedangkan akar sebagai pewarna alami merah jambu. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Pertama, bagian daun yang paling muda dapat dijadikan lalapan atau untuk direbus untuk mengatasi masalah sendi atau artritis dan sebagai relaksasi pada kaki. Bahkan nenek moyang kita dahulu mempergunakan untuk pepes belut. Kemudian bagian daun, biji, buah maupun akar dapat dijadikan penawar racun yang ampuh. Caranya direbus lalu diminum. Kemudian untuk mengatasi keputihan, ambil segenggam daun senggani ditambah sepotong jahe dan bengle, juga bisa diganti dengan bunga cempaka ditambah dengan 3 buah pinang tua. Semuanya dicuci bersih lalu direbus dengan 3 gelas air minum ditambah 1 sendok cuka. Biarkan hingga mendidih hingga airnya tertinggal 2 gelas. Kemudian dinginkan, saring, lalu diminum 2 kali sehari, 1 gelas, 1 gelas. Selanjutnya untuk mengatasi disentri, ambil 60 gram daun segar senggani, cuci bersih, tambahkan 60 gram aseman, rebuslah dengan 3 gelas air hingga mendidih sehingga tersisa tinggal 1 gelas. Dinginkan lalu saring dan minumlah 1 hari 1 kali, 1 gelas. Selanjutnya untuk mengatasi keracunan singkong, ambil 75 gram daun segar senggani dan cuci bersih, rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Dinginkan dan saring, minum 1 gelas 1 kali dan lakukan sampai keracunan reda. Untuk mengatasi diare, ambil 2 lembar daun senggani segar, cuci bersih dan langsung kunyah, campurlah dengan garam secukupnya dan langsung ditelan. Berikutnya cara mengobati bisul, ambil 60 gram daun senggani segar dan 60 gram aseman, rebus dengan 3 gelas air hingga mendidih, lalu dinginkan dan saring. Kemudian airnya bisa diminum.
kali sehari 1 gelas, dan daunnya dengan asaman hasil saringan lalu ditumbuk untuk dibalurkan ke bagian yang terkena bisul. Selanjutnya untuk obat pendarahan rahim, cuci bersih 15 gram biji senggani lalu disangrai hingga menghitam, kemudian ditumbuk halus lalu direbus dengan 3 gelas air. Biarkan mendidih hingga tersisa airnya 1 gelas. Dinginkan lalu disaring dan minumlah setengah gelas 2 kali sehari. Akar dapat dimanfaatkan untuk jamu persalinan dan ampuh untuk mengobati sakit gigi. Sedangkan bunganya berkhasiat sebagai antioksidan. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya mohon bantuan para pemirsa yang belum menekan tombol subscribe, kiranya dapat menekan tombol subscribe dan menekan tombol like, juga share atau bagikan. Jangan lupa komentar, juga mengaktifkan tombol loncengnya agar senantiasa video kami ada di ruangan pemirsa. Atas bantuan dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika kurang berkenan, saya mohon maaf. Insya Allah dapat bertemu kembali di video berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.